mineral block Broman dari DC Imakahi tahun 2021 yang diselenggarakan pada hari Kamis 19 Agustus 2021. Ini saya hanya mengambil judul yang tadi di WA ke tempat saya. Kalau itu mau diubah, ya monggo, itu dihapus silahkan. Karena saya hanya mengambil dari WA tadi. Tapi yang penting kita awali. Yang pertama adalah manfaat multinutrien blok bagi ternak ruminansia. Sebenarnya multinutrien blok ini telah lama dibuat dan itu telah banyak dimanfaatkan terutama untuk negara-negara yang memang miskin, kemudian berkembang, dan karena sumber daya alamnya itu untuk hijauan itu tergantung musim, sehingga kemudian untuk meningkatkan performance atau menstabilkan performance dari waktu ke waktu, karena kita mengenal dua musim ya, kemarau dan musim penghujan. Kemudian dibuat blok untuk mengatasi kekurangan nutrien pada saat musim kemarau. Biasanya itu ditujukan untuk itu. Meskipun sebenarnya banyak teknik-teknik selain blok yang dibuat. Biasanya amoniasi itu yang paling sering dan paling mudah. Tapi kalau blok ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan proses biasa yang dilakukan pada limbah-limbah yang tidak dimanfaatkan. Nah, selanjutnya, berbagai bentuk suplemen tambahan yang dapat dibuat untuk meningkatkan kualitas pakan guna meningkatkan performa ternak. Dulu yang paling sering digunakan adalah murni, bentuknya adalah serbuk, seperti Pekatul yang kemudian dicampur dengan air dibuat komporan, kemudian Polar, sama Polar itu juga dicampur dengan air ya. Nah, itu adalah digunakan sebagai sumber protein untuk meningkatkan performa. Tapi sebenarnya kalau bentuk itu rata-rata di negara kita kemudian ruminansia itu menjadi mengalami dehidrasi. Karena apa? Karena sapi dibiasakan minum dalam bentuk komporan istilahnya. Sehingga pada saat mereka diminta atau diberikan air tanpa campuran apapun, mereka biasanya jarang minum. Sehingga air yang mereka gunakan untuk minum itu sangat kurang. Kalau kita lihat di lapangan, itu kita akan melihat banyak sekali kasus-kasus dehidrasi akibat pemberian pakan yang sebenarnya kurang tepat. Coba saja nanti dilihat kalau kita ke lapangan, kemudian paling gampang itu kita buka kelopak matanya, itu kalau ada istilahnya cowong ya, jadi masuk ke dalam, itu biasanya itu adalah kondisi dehidrasi. Maka kemudian untuk mengatasi hal tersebut kita buat berbagai macam bentuk suplemen tambahan yang bisa digunakan untuk menutupi kualitas pakan yang rendah. Yang perlu diingat teman-teman, blok ini bukan pakan basal. Ini adalah suplemen tambahan. Pakan basal tetap namanya ruminansia itu rumput atau hijauan atau HMT. Kalau tidak ada ya limbah. Limbah pun harus berasal dari limbah hijauan. Itu sebagai pakan basal, pakan utama. Yang ini untuk meningkatkan performance,
Karena pakan basal itu kebanyakan tidak mampu mencukupi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak. Nah, kemudian pada perkembangannya itu dibuat bermacam-macam. Yang pertama mineral block. Kita pernah menggunakan deh. Mineral block itu pernah menggunakan dan itu beli dan itu import. Nah, mineral block itu memang benar-benar dirancang khusus, isinya itu hanya mineral tertentu. Tidak semua mineral dimasukkan. Kemudian itu dicetak begitu kerasnya sehingga pada saat itu diletakkan di kandang, ruminansia itu keluar masuk dia akan menjilat sampai habis. Nah, mineral block itu biasanya dibuat di negara-negara yang sudah maju, di mana di range mereka akan kerjasama dengan instansi-instansi yang lain, misalnya geologi, pertanian, untuk menyelidiki tanah yang berada di situ. Tanah di mana ditanam hijauan, sehingga di situ mereka bisa tahu defisiensi mineral apa yang ada di situ. Nah, begitu ada defisiensi, mereka membuat mineral block yang isinya adalah mineral yang di situ mengalami defisiensi. Sehingga mineral yang diberikan adalah spesifik sekali. Beda dengan kita. Kalau kita agak sulit kalau membuat mineral block. Kalau teknologinya sekarang mungkin bisa, cuma kita itu tidak pernah yang namanya kerja terintegrasi antar institusi. Sehingga apa? Sehingga kita nggak tahu, misalnya di Sleman, daerah atas, mineral apa yang kurang. Kita nggak tahu. Sehingga kita nggak bisa membuat mineral block khusus mineral yang di sana mengalami kekurangan. Sehingga rata-rata mineral UMMP jadi bahan mineral itu kita berikan semua mineral yang ada. Dan itu lagi dibatasi kalau kita tahu pada saat peternak, ini contoh saja ya, peternak di daerah Kaliurang, kalau mereka kekurangan rumput, mereka akan cari di tempat lain. Padahal struktur tanah di tempat yang lain itu belum tentu sama. Sehingga kalau kita menggunakan mineral block untuk mencukupi kebutuhan mineral itu menjadi sulit. Karena apa? Karena yang dikonsumsi itu bukan berasal dari tempat asalnya. Sehingga kita cara mengatasinya, ya kita buat campuran itu, mineralnya adalah multi mineral. Dianggap mineralnya itu banyak mengalami defisiensi sehingga semua kita berikan. Apalagi kalau kita melihat sapi-sapi yang berada di daerah pantai, pasir, tanahnya berpasir. HMT yang berada di tanah berpasir itu tidak akan pernah memiliki kandungan mineral yang tinggi. Karena mereka mesti akan larut. Tidak sempat atau hanya sedikit yang bisa atau masuk ke dalam tumbuhan di sana. Nah, kemudian variasi itu dibuat berbagai macam untuk memenuhi kebutuhan. Ya, ini contoh gambar-gambar yang cetakan. Kalau cetakan sih tergantung ya. Nah, di sini mineral block itu ini masih ada sih, tapi kita import. Tapi ini kita harus benar-benar tahu
defisiensi mineral di wilayah kita tersebut. Kalau enggak ya lebih baik kita menggunakan mineral secara umum. Kemudian dibuat lagi urea molasses mineral block. Ini yang paling kita sering gunakan. Tapi kita juga menggunakannya tergantung daerah yang kita tuju. Karena pernah kita menggunakan UMMP ternyata banyak protes. Di mana mereka bilang, cerita kebanyakan kalau ada urea, itu akan timbul masalah keguguran. Kita tidak berani mengambil risiko sehingga urea itu kemudian kita hilangkan. Kemudian ada lagi bentuk UMMP yang lain. Urea molasses multinutrien mineral block. Ini yang paling sering kita gunakan. Karena ini dianggap paling lengkap. Kalaupun dikurangi, itu kita hanya menghilangkan ureanya saja. Kemudian ada lagi molasses multinutrien mineral block. Nah ini sebenarnya sama dengan UMMP. Satu ureanya ada, yang satu dia hilangkan. Dan yang terakhir, karena ini masih dalam taraf penelitian, tapi sudah juga banyak digunakan. Ini banyak digunakan di negara-negara Afrika, kemudian Asia Selatan, di mana mereka menggunakan obat cacing yang dicampurkan ke dalam blok. Jadi namanya urea medicated molasses block. Medicatednya itu adalah obat cacing, itu bisa diberikan bermacam-macam tergantung tujuannya ya. Karena obat cacing itu juga bermacam-macam. Cuma ada beberapa risiko di mana kalau UMMP, di mana urea medicated itu digunakan dalam kurun waktu yang panjang, itu punya potensi untuk menimbulkan resistensi. Oke, kemudian manfaat lain pembuatan blok itu adalah yang jelas memperbaiki nilai gizi pakan. Kemudian mampu meningkatkan efisiensi pencernaan pakan dalam lambung. Nah ini tuh dalam rumen ini sebenarnya. Ya, lambung juga, tapi kita kan masuknya ke dalam rumen dulu. Meningkatkan efisiensi pencernaan ini sebenarnya merupakan gabungan antara pakan basal dengan mineral block. Karena bentuk mineral block itu adalah padat, kemudian kalau itu tercerna menjadi bentuk yang lembut. Nah, itu harus diimbangi dengan serat kasar yang cukup tinggi. Sehingga di dalam saluran pencernaan, dia berada dalam waktu yang cukup untuk dicerna. Kita harus hati-hati, jangan terlalu banyak memberikan pakan yang sifatnya adalah lembut. Karena nanti mesti akan mengganggu sistem pencernaan dalam ruminansinya. Kemudian menghindarkan ternak dari kekurusan yang disebabkan oleh rendahnya nilai gizi atau malnutrisi. Ini sering sekali kalau di tempat kita. Kita sudah tiap saat mengalami. Coba saudara ke Gunung Kidul, ke Grobogan, ke Wonogiri, kalian akan menemui yang namanya kekurusan karena memang kondisi kualitas pakan yang sangat buruk. Nah, di sini UMMP itu juga kemudian bisa meningkatkan produksi dan perbaikan kinerja produksi. Kemudian membantu meningkatkan pencernaan pakan yang sulit dicerna dengan cara menstabilkan kondisi keasaman atau pH dalam rumen. Yang dimaksud yang di sini yang sulit dicerna itu biasanya adalah serat-serat kasar berasal dari limbah, di mana biasanya itu adalah terutama ya pektin, hemiselulose itu sulit sekali untuk dicerna. Dan itu
Kalau kita berikan UMMP itu bisa membuat kondisi dalam rumen itu menjadi stabil, lebih asam, sehingga semuanya bisa dicerna. Nanti kalau kita melihat yang namanya pektin, lignin itu terutama berada banyak sekali dalam jerami ya. Semakin tua jerami, semakin tinggi kandungan lignin, semakin sulit dicerna. Nah, dengan bantuan UMMP, meskipun tidak semuanya itu bisa dicerna, tapi karena ada UMMP, nutrisi yang masuk atau asupan yang masuk ke dalam ruminansia itu menjadi akan lebih baik dibandingkan dengan hanya pakan basal yang berasal dari limbah. Kemudian bentuk blok, tergantung cetakannya ya. Apapun bahan penyusunnya, sifatnya padat, keras, itu sebenarnya bertujuan agar ternak mau menjilati bahan ini sesuai dengan kebutuhan biologisnya. Sehingga ternak akan mengkonsumsi zat makanan yang berasal dari bahan suplemen ini meskipun sedikit demi sedikit namun berlangsung terus-menerus. Cuma ini adalah teori. Karena dalam pembuatan blok itu tergantung tingkat kekerasannya. Kalau penelitian di sini itu beberapa peneliti memang sudah banyak meneliti tingkat kekerasannya seberapa sehingga dia bisa bertahan dijilat atau digigit. Itu tergantung dari tingkat kekerasan. Cuma yang kita bikin biasanya karena bahan-bahannya itu sebenarnya kalau dimampatkan itu tidak begitu bisa keras, kita bisa membuat itu menjadi bahan yang keras. Cuma biayanya akan menjadi lebih tinggi. Pengalaman di lapangan, begitu kita kasih blok, itu sapi tidak menjilat, tapi menggigit, sekali gigit bisa habis. Jadi beberapa gigitan gitu sudah habis, padahal besarnya itu sebesar batu bata itu. Sehingga untuk mensiasati, biasanya kebutuhan secukupnya saja. Biasanya dari campuran itu kita pakai cetakan sekitar 250 gram untuk perharinya. Sehingga begitu itu dikonsumsi habis, walaupun sekali makan, ya sudah. Kita berikan keesokan harinya. Kalau kita berikan semuanya, itu dalam sehari habis semua itu. Dan itu membuat biayanya akan menjadi lebih tinggi. Jadi istilah menjilati itu sebenarnya kalau mineral blok itu memang dijilati dan bisa sampai menjadi kecil sekali itu. Tapi kalau UMMP karena yang namanya molases sebagai sumber energi itu manis dan palatabilitasnya sangat tinggi, ruminansia itu kalau itu belum habis, dia tidak akan berhenti menjilati. Karena memang molases itu palatabilitasnya sangat tinggi untuk ruminansia. Nah, kemudian berbagai jenis multinutrien merupakan pangan tambahan, ini sama ya. Kita jenis multinutrien, kita pilah-pilah. Molases itu sebagai sumber energi. Itu sumber energi cair yang paling baik sebenarnya kalau untuk ruminansia. Tahu molases itu dari apa? Tahu nggak, Dek? Molases itu dari tetes tebu. Jadi hasil samping pembuatan gula tebu. Kemudian pupuk urea itu meningkatkan protein karena dia merupakan sumber N.
Jadi dia adalah non-protein nitrogen yang dimanfaatkan oleh mikroflora sebagai sumber protein dari mikroflora. Walaupun pada akhirnya nanti mikroflora yang ada dalam rumen itu dimanfaatkan sebagai sumber protein dari ruminansia. Kemudian garam dapur. Garam dapur ini juga sifatnya hampir sama dengan molasses, tapi dia lebih asin ya, gurih atau asin. Tapi ini palatabilitasnya cukup tinggi juga kalau untuk ruminansia. Kemudian multimineral, kemudian semen. Semen itu biasanya untuk mengeraskan, memadatkan. Kemudian bekatul atau dedak. Nah, di sini bekatul atau dedak itu sebagai sumber, bisa dia sebagai sumber lemak, bisa sebagai sumber protein, bisa sebagai sumber energi. Tapi rata-rata bekatul dan dedak itu lebih banyak digunakan sebagai sumber energi sebenarnya. Walaupun kalau dibandingkan dengan molasses yang bentuknya cair, itu kalah jauh. Jauh lebih efisien molasses itu sebagai sumber energi. Bekatul dan dedak itu juga nantinya sebagai sumber makanan juga untuk mikroflora yang berada di dalam rumen. Karena bekatul itu kandungannya sebenarnya lengkap, termasuk vitamin B, meskipun rumen itu mikroflora juga bisa menghasilkan. Tapi di situ bekatul atau dedak itu memang kalau dicampur sebagai komporan itu dianggap sebagai sumber protein. Meskipun sebenarnya dia menjadi sumber protein secara tidak langsung karena dimanfaatkan mikroflora dalam rumen. Kemudian untuk susu ya, susu itu protein tinggi, cuma susu itu pilihan kalau kita punya uang. Kalau tidak, susu itu bisa kita abaikan. Dulu kita kenapa pakai susu? Karena pada saat itu kebetulan saya mempunyai teman yang memang dia penyalur susu afkir, sehingga saya bisa meminta, dan itu sifatnya adalah gratis untuk sekalian penelitian sehingga saya bisa memperoleh. Nah, kalau sekarang lebih baik, karena itu sekarang mahal ya, dimanapun susu, walaupun itu susu afkir, dan levelnya itu bertingkat, level yang paling rendah pun, kalau kita bikin, itu nanti biaya produksinya kemungkinan besar sulit untuk menutup. Sehingga lebih baik susu itu kita tidak perlu menggunakan. Meskipun demikian, tidak semua bahan wajib digunakan. Nah, di sini kuncinya itu tergantung daerah di mana kita akan membuat. Pada pembuatan nutrien blok, UMMB lah, kita harus mampu memanfaatkan bahan-bahan yang mudah diperoleh dengan harga yang murah, tapi mampu memenuhi kekurangan asupan gizi karena pakan basal yang digunakan itu biasanya kualitas rendah. Selain harga murah, itu juga mudah diperoleh, sehingga kita bisa menekan biaya serendah-rendahnya. Pada prinsipnya, kalau bahan-bahan itu kemudian dicampur, itu biasanya dia mampu menutupi kekurangan unsur nutrien dari pakan basal yang diberikan. Karena pakan basal yang diberikan itu biasanya hanya jerami atau limbah-limbah dari HMT yang lain. Kecuali kalau di situ memang banyak yang namanya legium. Nah, kalau legium itu bisa menutupi kekurangan itu. Nah, kita pernah membuat
multinutrien. Blok, salah satu bahannya adalah legium. Hasilnya apa? Bagus nggak? Bagus. Cuma untuk mencari legium dalam jumlah yang besar itu sangat sulit. Karena apa? Karena tidak semua pohon legium itu dapat kita peroleh dengan mudah. Apalagi biasanya daun legium itu kecil, walaupun kita pernah dapat satu satu red kijang itu, ternyata dibuat sampai kemudian menjadi tepung, itu hanya sedikit sekali yang bisa kita peroleh. Sehingga yang paling gampang itu adalah limbah yang selalu ada itu biasanya adalah bekatul atau dedak. Itu yang paling mudah. Kalau ada uang, kalau ada polar itu juga bisa. Nah, kemudian pembuatan itu tergantung dari bahan yang tersedia. Sebenarnya teknik pembuatannya itu langkah-langkahnya itu mirip. Hampir sama semua. Nah, beberapa perbedaan yang dapat dilihat adalah komposisi serta jumlah yang digunakan. Komposisi itu teman-teman nanti atau peternak itu bisa nyari di mana-mana karena brosur-brosur di dinas peternakan itu banyak sekali. Tinggal kita minta mesti ada. Nah, di sini kita ambil beberapa slide sebagai contoh ya. Pertama yang metodenya dulu, metode dingin. Ini hanya bahan ditimbang, dicampur, rata, dicetak, diberikan ke ternak. Nah, ini kelemahannya. Ini kan bahannya sudah ada tadi semua, tergantung pilihannya. Bahan utamanya adalah yang sifatnya cair itu molases. Dan molases itu lengket. Pengalaman kita membuat, kalau molases itu tidak diencerkan, capeknya setengah mati, tenaga yang kita buang itu benar-benar melelahkan. Karena campuran bahannya sangat lengket, nyampurnya juga sulit, kecuali kita punya mesin untuk mencampur. Klinik punya sih, dulu kita bikin, kita beli, alat itu lengkap. Kemudian alat cetak itu kita juga bikin sendiri, mendesain sendiri. Tapi saya nggak tahu sekarang alatnya di mana. Karena itu kita sekitar tahun 2014-15, kemudian alat sudah nggak tahu nyebar kemana-mana. Sampai sekarang kita cari, kita belum menemukan. Entah itu wis dikilok sembuh wis radong gitu. Kemudian yang kedua adalah metode hangat. Ini semua bahan ditimbang, dicampur. Ini bedanya hanya dipanaskan dengan api kecil sampai hangat. Pada prosesnya kemudian setelah campuran itu semua hangat, didinginkan dan dicetak. Nah, di sini metode hangat, ini pencampurannya biasanya lebih ringan. Kita ingat cara pembuatan jenang dodol. Nah, prinsipnya hampir sama. Tenaga yang dibutuhkan dibandingkan dengan metode dingin itu jauh lebih ringan. Kemudian yang terakhir metode panas. Nah, di sini metode panas itu dipanaskan sampai 100 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Didinginkan dan dicetak. Nah, kelemahan di sini dari metode panas, bahan-bahan pakan yang sebenarnya bermanfaat itu bisa hilang karena pemanasan. Yang paling gampang hilang itu adalah vitamin-vitamin yang sifatnya adalah larut air, terutama vitamin B dan C. Kemudian mungkin ada beberapa protein yang bisa hilang, cuma karena ini untuk ruminansia, sumber protein dari ruminansia itu adalah mikroflora,
sehingga pengaruhnya tidak begitu banyak. Dan kita juga tahu bahwa vitamin-vitamin yang larut air, B, itu juga dihasilkan oleh mikroflora dalam rumen. Sehingga metode ini, karena ini diberikan untuk ruminansia, ini masih bisa kita terima, meskipun yang panas itu nilai nutrisinya turun, tapi sebenarnya kalau dia sudah dikonsumsi oleh ruminansia itu pengaruhnya tidak begitu banyak. Nah, kemudian setelah dicetak, sebaiknya dijemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Nah, ini pengalaman kita sampai istilah benar-benar kering, ini gampang-gampang susah. Karena itu nanti juga tergantung sinar matahari. Sampai pernah kita mencoba yang satu itu kita keringkan, jadi kita jemur di aspal, yang satu kita jemur di genting, yang satu kita jemur di atap yang bahannya adalah seng. Nah, memang kecepatan yang paling baik itu ya dijemur di seng, cuma konsekuensinya kita tidak bisa dalam satu waktu itu tidak kita bolak-balik. Harus kita bolak-balik. Nah, kalau yang kita jemur di bawah, resikonya sehari itu tidak akan kering. Sehingga hari berikutnya kita harus jemur lagi. Nah, di situ kalau penyimpanannya tidak bagus, padahal bahan utamanya itu salah satunya adalah bekatul atau dedak, potensi untuk terjadinya rancidity itu sangat besar. Nah, kalau sudah rancid itu biasanya memang kemudian menurunkan palatabilitas dari ruminansia yang mengkonsumsinya. Nah, ini kemudian contoh, ini yang kita pakai ini ya dulu. Lengkap ini, ada semen, ada molasses, ya. Ini kita gunakan di mana Pacitan, dan ini, tapi karena kita sudah sejak sebelum COVID kita jarang ke sana, tapi kita selama hampir 3 tahun ke sana, mereka membuat. Walaupun pada akhirnya susu itu dihilangkan. Karena kita kesulitan mencari. Tapi mereka membuat terus itu. Ini bahan-bahan, contoh bahan. Nanti untuk teman-teman peternak, kalau dari Bantul, dinas-dinas peternakan itu ada semua. Bahannya macam-macam, tergantung dari potensi bahan yang mudah didapat. Kemudian campurannya juga macam-macam, tapi metode pembuatannya itu sama, dingin, kemudian hangat, kemudian panas, itu metodenya sama sebenarnya. Nah, contoh yang lain itu sama sebenarnya, bahannya adalah tetes, urea, pengisinya itu bekatul, atau polat mahal ya, onggo itu kadang ada, kadang tidak, tergantung dari panen singkong. Kalau panen singkong berlebih, kita bisa dapat onggo. Kemudian sebagai pengeras, bisa juga kita berikan tepung kapur. Kemudian garam dan mineral. Sebenarnya tepung kapur itu karena kandungan kalsiumnya tinggi, dia sebenarnya bisa masuk ke dalam mineral, campuran mineral. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat ini bahannya ya, tapi yang namanya komposisinya itu tergantung. Nanti variasinya itu tergantung dari, biasanya dinas-dinas itu sudah memberikan komposisi. Kita juga bisa membuat komposisi itu bervariasi. Cuma bahan utama yang paling besar itu adalah bahan pengisi.
Itu yang paling banyak. Coba kita lihat di sini, dedak itu mesti paling tinggi. Urea kita berani segini di sana, tetapi ini tidak kita berikan pada hewan yang bunting. Jadi kalau kita melihat komposisinya, protein paling tinggi itu adalah bahan pengisi. Yang lain itu tidak begitu banyak. Semen awalnya itu kita hanya berikan 500. Tapi kok kemudian kerasnya lama, kemudian kita baca jurnal-jurnal, ternyata semen itu tidak mempengaruhi kesehatan, akhirnya kita berani segitu. Dan begitu kita buat, kita berikan sampai waktu beberapa bulan ternyata tidak ada pengaruh negatifnya. Nah ini nanti tergantung variasinya, kemudian alat biasa ya, baskom, kompor, ini untuk metode panas, kita gunakan kompor, kemudian timbangan, skop, ini normal ya. Nah kemudian ini ada lagi metode campuran yang lain di mana tetes itu 30%. Kemudian urea tetes 30% ini sangat digemari nantinya mesti oleh ruminansia karena rasanya sangat manis. Polar, enggak, kalau kita lihat campur polarnya 15, ongkoknya 20, bekatul 20. Artinya apa? Dominan bahan pengisi itu lebih dari 50%. Yang lain itu hanya tambahan kecil-kecil. Nah, kita harus ingat dari komposisi ini urea 5%. Jangan lebih dari itu. Rata-rata 3%. Kalau urea itu bisa kita berikan dalam persentase yang tinggi, itu biasanya hewan sudah beradaptasi dalam waktu yang cukup lama untuk mengkonsumsi urea. Kemudian kalau memang terpaksa atau mereka mau diberikan urea, jangan sekali-kali urea itu diberikan dalam bentuk padat. Urea harus dilarutkan di air. Kemudian kita diapakan yaitu diprat-pratke sampai merata. Supaya apa? Pengalaman kalau itu bentuk padat, pencampurannya kurang baik, itu ada yang dalam satu blok itu mengandung urea cukup banyak dan itu sifatnya kemudian toksik. Nah, itu kadang yang menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa urea itu bisa membuat keracunan. Meskipun urea itu juga sebenarnya kalau jumlahnya banyak, apapun juga dia sifatnya adalah meracun. Nanti tolong dicari banyak sekali sebenarnya campuran-campuran itu. Dan itu tergantung dari bahan yang paling gampang mereka peroleh. Kalau di luar itu daun-daun pun bisa mereka manfaatkan untuk dibuat kemudian menjadi tepung. Cuma prosesnya itu lebih panjang yang pada akhirnya akan menghabiskan biaya, tenaga, dan waktu yang lebih banyak. Kalau kita cukup sederhana, kita buat seperti ini aja, kita bisa. Kemudian untuk plastik, ada gambarnya, ya tak? Nah, seperti ini biasanya cetakan ini bisa dilepas. Jangan kita bayangkan begitu dilepas gampang loh ini. Ini kadang nempel, kemudian digedok-gedok, pecah. Itu wajar. Jadi idealnya sebelum benar-benar kering, itu dilepas dari cetakannya. Kemudian kita jemur. Kalau misalnya kita menggunakan bambu, ya itu tadi kita potong buah. Bentar, ono gambare ora to.
Nah, seperti ini, ya, bambu paralon. Nah, itu paralon itu kita potong jadi 2. Kemudian kita ikat, jadikan 1. Biasanya kita pakai ya, kawat, kita kencengi. Kemudian kita masukkan sampai padat. Nah, setelah padat, tapi belum kering benar, kawat kita lepas. Kemudian paralon kita buka. Itu sudah membentuk seperti ini. Baru kita jemur. Nah, idealnya, biasanya ini diberi lubang. Ini juga diberi lubang. Untuk apa? Untuk tali, kemudian digantungkan di kandang. Sehingga apa? Sehingga mereka menjilat-jilat dari bawah. Nah, seperti ini juga. Tapi kalau kita kenyataannya di lapangan, kita sering ketawa karena ini bukan dijilat lagi, tapi dimakan. Benar-benar dimakan. Kalaupun digigit kemudian ambrol jatuh, yang jatuh pun mereka akan makan sampai habis. Oke, sampai di sini itu yang bisa kami jelaskan. Kemudian referensi kita ambil, karena kebetulan dulu kita sebenarnya lengkap sekali, video, foto, pembuatan, tapi saya nggak tahu kemana. Itu ada 2 tempat ya, di Grobogan, kemudian sebenarnya lebih dari 5 tempat loh malahan. Di Sleman itu 3 kali, di Pacitan sekali, di Bantul itu 2 kali. Sebenarnya kita sudah berkali-kali, dan itu tergantung dari bahan yang mereka punya. Jadi kita memberikan alternatif bahannya, kalau ada ini. Kemudian mereka yang mencari. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, seadanya saja. Tapi unsur pengisinya seperti bekatul, polar, atau itu memang harus ada, dan molasses ada. Itu yang harus wajib. Kemudian sebenarnya semuanya gampang dicari itu. Cuma kadang-kadang pengisinya itu, kalau memang nggak ada bekatul jauh lebih mahal ya dibandingkan dengan dedak. Ya nggak apa-apa, nggak ada bekatul, pakai dedak juga nggak masalah kok. Asal semuanya itu ada, tinggal kita buat sesuai dengan petunjuk yang ada. Oke, sampai di sini kita akhiri. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Waktu kami kembalikan ke adik-adik semua, adik-adik pembawa acara.